Perkenalkan, nama saya Jacinta Aldi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus yang melanggar etika bisnis. Jadi pada kasus pertama yaitu ada pada perusahaan PT Garuda Indonesia dengan kasus penyelundupan Harley. Jadi kita akan mulai dengan background dari perusahaannya dahulu. Jadi PT Garuda Indonesia itu merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang utama jasa angkutan udara niaga. PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan sipil pertama di Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 dari Notaris Raden Kadiman. Adapun kronologi dari penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton itu yaitu: pertama, Bea Cukai melakukan pemeriksaan sarana pengangkut atau plane checking terhadap pesawat Garuda Indonesia yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada hari Minggu. Yang kedua, dari pemeriksaan ini kemudian ditemukan barang-barang keperluan pribadi penumpang, sedangkan pemeriksaan terhadap 18 koli ditemukan 15 koli berisi onderdeer Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai, dan 3 koli berisi 2 sepeda Brompton terbaru beserta aksesorisnya. Aksi penyelundupan itu membuat negara mencatat kerugian hingga 532 juta sampai dengan 1,5 miliar. Adapun hukuman yang dikenai kepada Direktorat Utama PT Garuda Indonesia yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Igusti Ngurah Rai Akasara dan Putra selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa dalam penjara. Kemudian akibat kasus ini, Kementerian BUMN memberhentikan para anggota Dewan Direksi Garuda Indonesia. Selain Ari Akasara, nama lainnya juga diberhentikan adalah Bambang Adi Surya Angkasa, Muhammad Iqbal, Iwan Junito, dan Heri Akhir. Jadi dari kasus ini terdapat 6 orang yang diberhentikan dari perusahaan PT Garuda Indonesia karena telah merugikan negara Indonesia hampir 1,1 miliar. Dari kasus ini terdapat 2 prinsip yang dilanggar, yaitu prinsip kejujuran. Yaitu pertama, prinsip kejujuran itu mereka tidak mencantumkan barang-barang ini ke dalam berkas agar dapat dicek oleh Bea Cukai sehingga itu dapat, jika tidak dicek oleh Bea Cukai maka itu dapat merugikan negara. Kemudian integritas moral ini dilanggar karena kelima tersangka ini menyebabkan sikap yang buruk terhadap PT Garuda Indonesia. Adapun kasus yang kedua yaitu kasus Albotil oleh PT Paros Indonesia yang terjadi pada tahun 2018. Jadi PT Paros Indonesia adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memproduksi dan memasarkan produk-produk kefarmasian yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Salah satu produk PT Paros ini adalah Albotil yang telah beredar lebih dari 35 tahun. Berikut ini adalah berita-berita yang terdapat dari media yang menyiarkan kasus-kasus dari Albotil ini. Peredaran obat tersebut masih ditemukan di sejumlah pasar obat dan belum ditarik oleh pihak perusahaan. Obat Albotil ini masih bisa ditemui di toko obat yang ada di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Sebelumnya, para pedagang masih menjual obat tersebut kepada konsumen. Adapun kronologi dari kasus Albotil ini yaitu pada 15 Februari 2018 lalu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM terkait pemantauan obat Albotil dalam 2 tahun terakhir menerima 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima pasien dengan keluhan efek samping obat Albotil untuk pengobatan sariawan, di antaranya efek samping serius yaitu sariawan yang membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi. Obat Albotil ini juga mengandung polipresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar, konsentrat, dan diputuskan tidak boleh digunakan sebagai homostatik dan antiseptik. Jadi kandungan yang ada di dalam Albotil ini sebenarnya tidak boleh ada pada kandungan obat antiseptik. Hal ini terjadi karena pihak BPOM-RI itu juga kecolongan dalam kasus Albotil ini. Jadi pada saat Albotil ini didaftarkan, kandungan obat itu tidak dicek, maksudnya terjadi kelalaian kemisan pada saat pendaftaran. Kemudian dari pihak Albotil ini juga tidak jujur terhadap kandungan yang ada dalam obat Albotil ini. Berikut saya lampirkan berita tentang obat Albotil yang akan dicabut izin edarannya oleh BPOM. Jadi adapun sanksi yang dikenakan terhadap kasus Albotil ini yaitu BPOM dapat melakukan pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan proses registrasi, pembekuan izin edar obat, pencabutan izin edar obat, dan larangan untuk melakukan pendaftaran selama 2 tahun. Adapun sanksi yang telah diberikan oleh BPOM, pihak PT Paros Indonesia memilih sanksi pembekuan izin beredar serta penarikan produk dari pasar. PT Paros Indonesia juga memberikan kompensasi terhadap konsumen yang mengalami efek samping, baik itu berupa uang atau pengobatan kepada konsumen yang mengalami efek samping tersebut. Dan kasus yang terakhir yaitu PT Joska Financial Indonesia. Kasus ini terjadi pada tahun 2001. Jadi Joska Indonesia merupakan perusahaan konsultan investasi dan penasihat keuangan bernama lengkap PT Joska Financial Indonesia. Setelah Anda melihat cuplikan video dari berita
yang menampilkan permasalahan PT Joska Financial Indonesia, dapat kita simpulkan latar belakang kasus. Jadi Joska itu adalah perusahaan konsultan keuangan independen yang mempunyai spesialisasi terkait investasi, perencanaan keuangan, asuransi, rekonstruksi utang, hukum dan pajak maupun lain-lain. Joska juga dikenal lewat akun Instagramnya sejak tahun 2017, di mana sasarannya adalah kaum milenial. Joska membuka konsultasi pengolahan keuangan untuk fresh graduate dan keluarga muda terkait investasi masa depan. Jadi masyarakat mengikuti Joska awalnya tidak mencurigai nih aktivitas apa yang dilakukan oleh konsultan jasa keuangan itu, sampai akhirnya salah satu klien dari Joska mengumumkan bahwa ia mengalami kerugian akibat Joska tersebut. Jadi dari latar belakang kasus tersebut dapat kita simpulkan lagi apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Joska tersebut. Jadi tujuan Joska awal itu memberikan keterampilan pengolahan keuangan pribadi dengan seminar dan konsultasi. Nomor 2, 3 tahun belakang Joska merambah sebagai perusahaan TI dan perdagangan perantara efek tanpa izin OJK. September 2018, salah satu klien yang bernama Kalis mengambil jasa manajemen investasi saham dan menempatkan dana sebesar 91,5 juta di rekening dana nasabahnya. Keempat, username, password, dan PIN diberikan pada Joska untuk dikelola dan dibelikan saham-saham syariah. Joska membentuk portofolio saham dan di dalamnya ada perbankan konvensional. Kalis meminta untuk menjual saham tersebut. Joska menjualnya namun memilih kembali. Yang terakhir, Joska juga diketahui telah membeli saham emiten, yaitu saham Sentral Mitra Informatika menggunakan dana nasabah tersebut. Dana nasabah termasuk milik Kalis. Dari situlah diketahui bahwa rekening Kalis turun dari 91,5 juta menjadi 30 juta. Atas kejadian tersebut, Kalis melaporkan Joska dan diikuti oleh klien lainnya yang mengalami kerugian serupa. Dari kasus tersebut, ada Joska melanggar 4 prinsip, yaitu prinsip kejujuran, yaitu pertama, dia membohongi klien. Yang kedua, prinsip win-win solution. PT Joska itu tidak mementingkan keuntungan kedua pihak, di mana yang kita ketahui win-win solution yaitu mementingkan kedua pihak mendapatkan keuntungan yang sama, tetapi Joska tidak melakukan hal tersebut. Yang ketiga, integritas moral. PT Joska tidak menjaga nama baik perusahaan, tetapi malah merusak nama baik perusahaan tersebut. Prinsip otonomi yaitu mengambil keputusan yang tidak tepat sehingga menyebabkan kerugian. Atas tindakan yang dilakukan oleh Joska, maka kita perlu mengambil beberapa tindakan, yaitu status Joska diberhentikan sementara oleh Satgas Waspada Investasi dengan memblokir situs web, aplikasi, dan media sosial Joska. Yang kedua, dari 63 klien yang merasa dirugikan, 45 diantaranya memilih jalur damai dan sisanya membawa PT Joska ke jalur hukum karena kerugian yang cukup besar. Dan yang ketiga, Aakar Abbasya Fitzduno, founder Joska sekaligus Chief Executive Officer PT Joska Financial Indonesia, diputuskan bersalah dengan masa hukuman 6 tahun, 6 bulan, dan denda sebesar 2 miliar. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai 3 perusahaan yang melanggar etika bisnis. Semoga dari video pemaparan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat yang menontonnya. Terima kasih.